Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa haratul mu'azzam al mukarram ibrahim para sahabanam sayyidi syamah sahibul wafatah al-arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian Guru Agung Paul Sabah Anom menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kathrati qawli la ilaha illallah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, perbaharuilah iman kalian. Sebagian sahabat ada yang bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau SAW menjelaskan, yaitu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu, ini pembahasan tentang tajdidul iman, memperbaharui keimanan, memodifikasi keimanan kita. Jadi iman itu ternyata harus diperbaharui, harus dimodifikasi. Jadi seperti mobil tua Bapak Ibu ya, udah jelek, udah nggak ada bagus-bagusnya kelihatannya ya, mesinnya juga suka mogok, namanya juga mobil tua ya. Maka mobil itu harus diperbaharui, dimodifikasi, ditajdid, istilah lainnya ya. Maka setelah itu mobil yang tua, jelek, suka mogok menjadi kelihatan baru lagi, keren lagi, mesinnya aktif kembali. Jadi iman itu seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Iman itu akan mengalami rusak, akan mengalami mogok. Iman itu juga akan mengalami kadaluarsa. Iman yang ada di dalam hati kita itu, al-imanu fil qalbi. Jadi ibarat intan, iman itu banyak lumpurnya. Ibarat mobil banyak rusaknya. Karena kalau hati itu penuh dengan iman, hidup ini pasti indah, pasti membahagiakan, pikiran cerah, mudah untuk senyum kepada orang lain, refleksi dari batin yang bahagia, mudah untuk berbuat baik kepada semua makhluk, ringan untuk melakukan berbagai kebajikan, sholat mudah, bangun malam mudah. Nah ini bila hati terisi dengan keimanan. Tetapi kalau hidup ini sudah dirasa berat, menggelisahkan, tidak tenang, kerja ini, kerja itu, serba salah, serba berat, serba susah, kita jadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah berpikir negatif. Kadang susah makan, banyak makan. Ada banyak serba salah yang tanpa sadar sudah kita lakukan. Salah ucap sehingga menyakiti orang lain. Salah memilih sehingga kita menyesal. Kenapa aku memilih ini? Kok aku memilih dia? Menyesal karena salah memilih, salah berbuat, salah dan serba salah lainnya. Kehidupan ini seakan-akan kelabu, bahkan gelap, hitam, tidak ada warnanya, bingung, galau, stres, depresi. Nah ini kan berarti iman itu mengalami kadaluarsa, iman itu mengalami kerusakan di ruang batin kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa kok dekat dengan kegelisahan, dekat dengan penderitaan, dekat dengan al-khauf dan al-huzan, seharusnya dengan iman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran dan juga kesedihan. Nah karena iman itu rusak, mengalami kadaluarsa, cacat keimanan itu, jadilah khauf dan huzan itu mendekat. Kita dekat dengan kekhawatiran, dekat dengan kegelisahan, khawatir pada masa depan, sedih terhadap masa lalu. Batin itu goplah, pikiran gelisah, pikiran kemana-mana, ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, khawatir akan masa depan, kesedihan akan masa lalu. Nah ini merupakan tanda iman itu sedang rusak, iman itu sedang berantakan, bagai kaca pecah, mengalami kadaluarsa, rusak, iman itu ringsek, berantakan. Nah itu tadi tandanya, kalau goplah batin itu, pikiran kita kemana-mana, lagi sholat, pikiran nggak bisa khusyuk,
batin nggak bisa khusyuk, susah khusyuk, pikiran goplah, ngablung, ngacaprak, ngaler gitu. Lagi zikir, lagi kerja, lagi di sawah, lagi di kantor, susah untuk menyadari kekinian. Batin goplah, ngablung, ngacaprak, ngaler ngidul. Nah, ini pertanda bahwa iman itu sedang rusak, sedang mengalami kadaluarsa, harus dilakukan tajdid. Iman itu harus diperbaiki, harus diperbaharui, harus dimodifikasi. Lalu apa alatnya? Alat untuk mentajdid, memperbaharui, memodifikasi iman adalah sebagaimana di dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW tadi, bikathrati qauli la ilaha illallah, dengan memperbanyak zikir pada kalimat la ilaha illallah. Ini cara yang direkomendasikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memodifikasi, mentajdid, memperbaharui iman kita yang mengalami kerusakan, keringsekan, dan kadaluarsa itu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini yang direkomendasikan oleh baginda Nabi, yaitu memperbanyak zikir pada kalimat la ilaha illallah. Dan demikian ya kita perbanyak saja zikir pada kalimat la ilaha illallah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kita sedang mentajdid keimanan kita. Lalu kita merasakan, loh kok berat banget zikir jaharnya. Belum lagi nyampe bilangan 100, tapi kok badan udah capek rasanya. Pikiran kemana-mana, kita susah untuk menyadari zikir jahar. Jadi zikir jaharnya ada ganjalan-ganjalan, tidak mulus, tidak lurus menyadari zikir jahar itu. Nah, ini pertanda bagus Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita merasakan badan agak berat, pikiran kita kemana-mana, pikiran bawah sadar ya. Nah, itu pertanda zikir jahar sedang berproses dengan sangat baik. Ya Bapak Ibu, berproses dengan sangat baik untuk mendetoksifikasi, mentajdid, atau memodifikasi keimanan di dalam hati kita itu. Maka jangan menyerah, jangan terbawa, terpengaruh oleh ilusi-ilusi pikiran yang mematahkan semangat kita untuk terus berzikir jahar. Jangan tergoda dengan ilusi-ilusi yang diciptakan oleh pikiran, terus kita perkuat semangat zikir jaharnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kita perbaharui iman kita itu. Artinya teguhkan pikiran kita, teguhkan ingatan kita pada kalimat la ilaha illallah itu. Tapi pikiran bawah sadar ini kemana-mana, ngablung, ngacaprak, ngaler ngidul, entah kemana, menyimpang ke timur, menyimpang ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Sulit sekali untuk merasakan, menyadari zikir jahar. Nah, jangan pesimis di sini kita Bapak Ibu ya. Jangan pesimis, jangan bersedih. Kenapa? Karena ini pertanda bagus. Ini kan namanya sampah-sampah pikiran bawah sadar ya Bapak Ibu. Kita zikir jahar, lalu banyak sampah-sampah yang muncul. Lalu kita mengalami banyak pikiran-pikiran bawah sadar bermunculan sendiri di langit pikiran. Nah, ini sangat bagus sekali. Ini proses tajdid, proses pembaruan iman. Kenapa? Karena pikiran-pikiran bawah sadar itu adalah sampah batin kita sendiri yang memang harus keluar. Sampah-sampah pikiran bawah sadar itulah yang merusak keimanan kita dari dalam, langsung dari dalam hati kita sendiri. Maka harus dikeluarkan. Maka waktu zikir jahar banyak yang keluaran sampah-sampah pikiran itu. Nah, ini sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau zikir jahar itu banyak pikiran, artinya sampah-sampah pikiran bawah sadar itu berkeluaran sendiri begitu saja di langit pikiran. Maka ini sangat bagus sekali karena ini merupakan proses tajdid, proses pembaharuan atau proses modifikasi pada iman di hati kita. Ini merupakan pertanda bahwa proses modifikasi, proses tajdid itu sedang berlangsung, berproses dengan sangat baik sekali. Jadi begitu prosesnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau pikiran goplah, kita susah khusyuk, susah untuk hudur menyadari zikir jahar, badan capek, mengalami psikosomatik, pikiran bawah sadar kemana-mana. Nah, itu pertanda
iman kita sedang rusak, memang sedang sakit, sedang mengalami kadaluarsa, kita teruslah zikir jahar, sehingga kita tidak lagi merasakan lelahnya, tidak lagi merasakan psikosomatik, tidak lagi banyak pikiran yang ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Maka itu berarti iman itu semakin sehat, semakin teguh. Apabila kita tidak lagi goplak, batin mampu hudur menyadari zikir jahar, maka itu pertanda iman yang sehat. Iman yang berhasil diperbaharui, ditajdid, dimodifikasi oleh alat yang paling direkomendasikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, yaitu pada kalimat La ilaha illallah. Maka ketika iman menguat, artinya kita tidak banyak lagi pikiran bawah sadar yang ngablung acaprak ngalir ngidul, batin itu tidak goplak, maka kita pun mendapatkan batin yang lapang, batin yang tenang, pikiran menjadi cerah, hidup menjadi seperti banyak warna, menjadi sangat membahagiakan, menjadi sangat menyenangkan. Makan enak, tidur nyenyak. Kita menjalani kehidupan ini dengan bersahaja, dengan ringan, dan dengan penuh kebahagiaan, tanpa beban, tanpa ganjalan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul muazzam al-mukarram beragung bangsa Abah Nom Sayyidi Syamul Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.